Ingat bahwa ketaatan Anda kepada suami itu ada nilai ibadah, ya. Jadi ibadah itu juga memang harus dilakukan secara seimbang karena ada kehidupan berikutnya setelah dunia. Itu yang perlu Anda pikirkan. Simple saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel kebanggaan sahabat kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 ciri istri yang sudah tidak cinta terhadap suami, namun dia enggan bicara. Ya, artinya walaupun dia sudah tidak cinta, namun tetap masih dalam keadaan satu rumah ini. Ini bukan berarti kita mau mencari hal-hal yang negatif tentang pasangan kita, tidak. Cuman di sini juga ada kemungkinan ketika pada usia-usia tertentu memang cinta itu hampir semua pasangan mengalami penurunan, ya, mengalami penurunan. Tapi dengan keadilan Tuhan, Allah ya memberikan kasih sayang sebagai penggantinya. Ini yang perlu Anda pahami. Jadi istri tidak cinta ini bukan berarti tidak sayang, ya. Gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan kabar terbaru tentunya dari Kang Kumis, ya. Namun pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 ciri istri yang tidak cinta ini karena ada faktor-faktor lain yang mungkin selama ini sudah tidak tahan, ya. Yang pertama, istri merasa tidak cinta lagi dengan suami karena dia sudah merasa banyak berkorban untuk suaminya. Bisa jadi, ya. Jadi anggap saja istri ini sudah patah arang, ya, sulit disatukan kembali. Ini alasan daripada wanita yang memang tidak lagi mencintai prianya atau suaminya. Ini logika, ya. Yang kedua, ini mungkin lebih terkesan menyedihkan ketika memang itu betul-betul terjadi di tengah kehidupan rumah tangga. Ini khususnya bagi para pria. Karena dengan alasan ini, ya, wanita tidak mencintai lagi suaminya itu karena merasa dia sudah mandiri, ya, sudah bisa mencari uang sendiri. Dia bisa menentukan sikap, ya. Mau pilih pria yang kayak apa dia bisa. Namun apapun alasannya di sini, ketika kita sudah terikat dalam tali pernikahan, maka siapapun dia, siapapun kita, di sini harus tetap ada jalinan yang kuat, ya. Jadi khusus bagi para wanita, sekalipun mungkin Anda sekarang sudah mandiri, ingat bahwa ketaatan Anda kepada suami itu ada nilai ibadah, ya. Jadi ibadah itu juga memang harus dilakukan secara seimbang karena ada kehidupan berikutnya setelah dunia. Itu yang perlu Anda pikirkan. Simple saja, ya. Lalu yang ketiga, ini juga masuk logika. Karena mungkin si istri terlalu sering dibohongi, ya. Terlalu sering dibohongi dan dia sudah merasa bahwa memang tingkat kebohongan pasangan ini jauh lebih besar daripada kejujuran yang ia sajikan untuk istri tercintanya mungkin, ya. Nah, ini bisa jadi pada akhirnya kan apapun yang diucapkan menjadi tidak dipercaya atau tidak mendapatkan lagi kepercayaan dari pasangannya. Karena mungkin bohongnya lebih sering daripada jujurnya. Nah, ketika sudah seperti itu, apesnya pada saat kita bilang jujur pun pasangan jadi tidak percaya. Ini celakanya. Karena apapun yang kita katakan seakan-akan itu hanyalah kebohongan belaka. Nah, ini masuk akal ketika dengan alasan itu si istri kembali tidak mencintai suaminya. Kemudian yang keempat, suami pengangguran atau memang tidak punya pekerjaan, ya, tunakarya lah, anggap saja seperti itu. Nah, ini kan tentunya adalah bahwa di dalam hidup ini kasih sayang saja tidak cukup. Tapi dengan besarnya kasih sayang dan cinta kepada pasangan kita, tentunya seharusnya dapat mendorong kita menjadi berkarya seharusnya. Nah, ini kan tentunya awal mulanya, walaupun ini tidak semua lah saya yakin, ya. Banyak memang yang suaminya belum mendapatkan pekerjaan, sementara untuk menghandle perekonomian di tengah kehidupan rumah tangganya, istri rela membantu banting tulang demi suami tercinta. Ada yang seperti itu, ya. Namun di sini yang dikatakan adalah
tidak punya pekerjaan, bukan belum mendapatkan pekerjaan, ya. Namun apapun itu, seharusnya kita harus mampu menyikapi suasana, ya. Tapi ketika sudah bicara pengangguran memang sulit karena hidup ini semuanya serba biaya, ya. Artinya uang memang bukan segalanya, tapi kenapa segalanya pakai uang? Inilah yang harus kita pertimbangkan, ya. Nah, yang kelima, ketika istri merasa dicurangi. Dicurangi dengan dibohongi itu beda, ya. Kayaknya dicurangi dengan dibohongi ini tingkatannya memang terkesan mirip, ya. Tapi ketika dicurangi berarti kan kayaknya lebih telek gitu ya daripada dibohongin. Kalau dicurangi ada kalanya mungkin bisa dipikir secara realita, namun ketika dibohongin itu murni menyentuh ke perasaan. Ya, nah, artinya ketika dicurangi jiwa dan raga kita kena dua-duanya, ya. Namun ketika dibohongi mungkin hanyalah hancur perasaan ini. Kemudian yang keenam, yaitu kenapa si pasangan sudah tidak cinta? Alasannya adalah karena terjadi selisih paham yang tidak ada ujungnya. Ya, biasanya di sini alasannya adalah selisih paham dengan pasangan, iya. Selisih paham dengan orang tua dari pihak suami mungkin, ya. Ini bisa jadi seperti itu. Jadi dengan alasan itulah istri menjadi tidak lagi mencintai suami. Ini juga logika. Kemudian yang terakhir adalah karena dianggap suami lebih sering menuduh hal-hal yang tidak mungkin. Nah, ini biasanya mohon maaf ketika memang pada situasi tertentu, ya. Karena kembali lagi mungkin si suami tidak bekerja, kan rasa takut kehilangan si istri ini kan hal yang wajar, manusiawi, ya. Ketika suami belum mendapatkan pekerjaan bukan berarti hilang juga rasa cintanya terhadap istri, ya. Jadi kadang si suami dari bentuk perasaan takut kehilangan istri ini kadang menjadi berpikir yang tidak-tidak. Nah, ketika itu memang divisualisasikan, maka akan terbentuklah sebuah kata yang akhirnya bisa jadi si suami ini asal menuduh. Padahal ini adalah merupakan bentuk rasa cinta sesungguhnya, namun dalam penyampaian yang kurang pas. Ya, rasa takut kehilangan yang diwujudkan atau dinyatakan dalam bentuk emosional. Ini. Kadang ketika kita sudah dikuasai oleh emosional, memang kadang apa yang menjadi kata-kata kita, menjadi ucapan kita, menjadi kurang terkendali. Nah sahabat, itulah 7 ciri istri yang tidak mencintai suami. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang sudah Kang Kubis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.